Hujan turun sangat deras malam itu. Ketika aku baru saja sampai ke rumahku di daerah ujung Berung. Pembantuku Biani menyambutku dan langsung membawakan barang-barangku. Aku lantas merebahkan diriku di sofa buluk depan TV. Kunyalakan TV dengan volume kecil agar tidak begitu sepi. Kepalaku mumet. Belum lagi masalah kerjaan. Dan kali ini ditambah soal mantanku yang masih saja mengejar-ngejar. Arif namanya. Awalnya aku pikir dialah orang yang pas buatku. Namun setelah hubungan kami berjalan, baru ku tahu kalau sifatnya kasar. Dan cenderung nekat. Ini juga membuat orang tuaku tidak setuju. Orang tua mana yang mau anaknya dikasari? Hampir 3 bulan sudah setelah kejadian terakhir dia mencekikku. Kuputuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan dia. Meski sampai detik ini, dia masih saja mencoba menghubungiku. Seperti di malam itu. Arif muncul lagi. Karena kesal, kuangkat teleponnya dengan emosi. Halo? Rif, lo kenapa sih? Gue udah beratus-ratus kali bilang ya, jangan ganggu hidup gue lagi. Ngerti gak sih lo? Udah ya, gak usah hubungin gue lagi. Ganggu banget tau gak? Iya ganggu. Gila ya. Gak bisa dikasih tahu orangnya tuh. Please lo pergi dari hidup gua. Ku lempar handphoneku ke karpet. Kepalaku tiba-tiba saja terbayang Arif. Seakan terus menghantuiku. Sial. Dua minggu kemudian, Arif tak pernah menghubungiku lagi. Aku juga sudah mulai bisa menjalani kehidupanku seutuhnya. Oh ya, di rumah aku
aku hanya tinggal dengan Biani, pembantuku. Karena orang tuaku berada di luar kota. Hingga Biani mengirim pesan padaku bahwa dia izin pulang ke rumahnya karena anaknya sakit. Berarti aku akan sendirian di rumah. Iya, Bi, cepat sembuh anaknya ya. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam aku sampai ke rumah. Lagi-lagi hujan cukup deras turunnya. Kali ini tidak ada yang membawa bawaanku. Aku masuk ke dalam dan langsung rebahan di sofa. Entah kenapa, malam itu terasa sangat panas sekali. Mungkin karena hujan. Aku memejamkan mata. Lelah sekali. Suasana malam itu hening sekali. Dan tiba-tiba aku terbatuk-batuk seperti ada sesuatu di tenggorokanku. Entah kenapa, rasanya seperti ada pasir di tenggorokanku. Aku pun bangun dan beranjak ke dapur untuk mengambil air minum. Kulihat di meja makan sudah tersimpan 1 gelas air putih. Tanpa pikir panjang, aku langsung meminum air itu. Dan begitu air segelas itu kuteguk habis. Astaga. Ku dengar ada sesuatu yang pecah dan suaranya sangat keras terdengar di rumahku itu. Ku cari apa yang pecah. Dan ternyata itu adalah cermin yang ada di ruang tengah.
Pecahan kaca itu berceceran di lantai. Itu cukup mengagetkanku. Mungkin pakunya lepas, pikirku. Tak kubereskan pecahan kaca itu. Biar nanti besok saja Biani yang membereskan. Aku lanjut ke kamarku. Tenggorokanku masih terasa kering sekali. Aku mulai tak enak badan. Sepertinya gara-gara kehujanan. Aku berganti baju tidur dan langsung terlentang di atas kasur. Berkali-kali aku batuk. Hingga entah kenapa tubuhku ini kini mulai terasa gatal. Dan badanku panas. Kugaruk semua bagian tubuhku yang terasa gatal itu. Mulai dari lengan, kaki, sampai punggung dan wajahku. Ya Tuhan, ini kenapa lagi? Rasa gatal itu kini semakin menjadi. Hingga tak ayal membuat luka lecet karena ku garuk. Semakin ku garuk, semakin gatal. Namun jika tidak ku garuk, rasanya tersisa sekali. Aku lantas beranjak menuju ke tempat obat dan mencari obat tidur. Langsung kutelan obat tidur itu agar aku segera tidur dan melewati malam itu. Keesokan harinya, aku pergi ke dokter untuk berobat. Rasa gatalku ini mungkin karena alergi. Namun ketika diperiksa, tak satu pun ada penyakit yang terdeteksi padaku. Aneh. Aku mulai merasa ada yang tak beres dengan ini. Malam berikutnya, aku kembali merasakan gatal di tubuhku itu.
Biani coba membawa obat-obatan herbal untuk meredakan rasa gatalku. Namun, tak juga kunjung membaik. Badanku sudah mulai ada yang berdarah dan penuh dengan luka garukan. Bahkan mukaku hampir rusak gara-gara aku garuk terus. Malam pun berlalu. Ketika aku tertidur, aku mendengar suara seperti ada yang mengacak-acak kamarku. Aku pun membuka mataku dan ketika kulihat, kamarku menjadi berantakan. Pintu lemariku terbuka, laci terbuka, dan barang-barang berserakan di lantai. Dan ketika kulihat ke arah pojok, astaga, aku melihat di kamarku ada seseorang. Entah siapa itu. Yang kulihat hanya siluet hitam tinggi sampai ke langit-langit kamarku. Rambutnya panjang dan matanya merah. Sosok itu terus melotot kepadaku. Sontak aku berteriak hingga aku terbangun kembali. Yang barusan itu hanya mimpi. Begitu bangun, aku merasakan gatal yang teramat sangat. Tidak ada pilihan. Saking kesalnya, aku garuk lagi semua badanku yang sudah penuh borok ini. Aku bangkit dari tidurku dan duduk di atas tempat tidur. Dan ketika kulihat, ya Tuhan, kamarku memang berantakan, persis seperti yang kulihat di mimpiku tadi. Bulu kuduku meremang, jantungku berdegup. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku mulai takut. Sampai
aku tengok, tidak ada siapa-siapa di kamarku itu. Ya Tuhan, aku terus berdoa dan berdoa hingga tiba-tiba saja ranjang di tempat tidurku bergetar hebat. Aku bacakan lagi ayat itu dengan lantang dan keras. Dan tiba-tiba tiba-tiba saja muncul tepat di sampingku sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Wajahnya hitam semua, dengan rambut panjang dan matanya membelalak merah. Astaga, giginya bertaring dan dia berteriak kepadaku. Sampai untungnya Biani mendengar teriakanku dan langsung masuk ke kamarku. Seketika sosok itu pun hilang. Biani pun menyarankanku agar aku bertemu dengan Pak Ustadz, karena menurutnya aku diguna-guna. Keesokan harinya, aku pun bertemu Pak Ustadz. Dia salah satu orang yang bisa dibilang mengerti hal-hal seperti ini. Hingga akhirnya aku pun diberitahu bahwa aku memang mendapat kiriman. Kiriman dalam tanda kutip. Dia tidak memberitahu siapa itu. Meskipun aku ada feeling kuat pada satu orang yang sangat kucurigai. Aku pun tak mau suuzon. Pak Ustadz hanya memintaku untuk lebih rajin beribadah dan mengaji. Karena yang seperti itu akan terus masuk jika kita tidak dibentengi oleh iman yang kuat. Yang terjadi padaku adalah santet biriang, di mana seluruh badan akan terasa sangat gatal dan panas. Wallahu alam. Tapi yang jelas, syukurlah, hal itu pun hilang dengan sendirinya. Aku juga tidak mau membalas atau mencari tahu siapa. Yang jelas, jika seperti itu juga, aku tidak ada bedanya dengan dia yang menyantetku.